Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nukmilu ma'a hadratikum fi hadha as-sabah al-mubarak ma'a al-kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Nas'alullah an yaj'ala fi hadzal 'amal khalisan liwajhil karim wa an yanfa'ana ilaina wa ila jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk langsung ke al-babul khamis ya. Langsung ke al-babul khamis. Al-babul rabi'ah kita sudah anggap selesai ya. Karena setelah pembahasan kemarin itu masih berhubungan dengan masalah niat ya. Al-babul khamis ada fi adab hamalil Qur'an. Fi adab hamilil Qur'ani. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syekhina fid dharain amin. Al-babul khamis, bab kelima. Fi adab hamilil Qur'an. Mengenai adab-adab para penghafal Al-Qur'an atau para ahli Al-Qur'an ya. Adab-adab para penghafal Al-Qur'an atau lebih umum lagi para ahli Al-Qur'an, baik yang mengajarkan, mengkaji dan sebagainya. Qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Sungguh telah dijelaskan di berbagai kata, berbagai kalimat per kalimat mengenai bab ini di pembahasan sebelumnya ya. Sebelum pembahasan ini Imam An-Nawawi sudah menjelaskan sebagian adab-adab ya mengenai Ahlul Quran. Dan ini lebih khusus lagi, adab khusus untuk para penghafal Al-Quran atau para Ahlul Quran. Wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya adalah yang harus kita jaga mengamalkan, ayyakuna ala akmalil ahwali wa akramish syama'ili. Yang pertama, untuk para penghafal Al-Quran diharuskan ala akmalil ahwal, dalam segala kondisinya memiliki kesempurnaan ya, atau menyempurnakan kondisinya dalam segala kondisi. Menyempurnakan baik dalam penampilan, baik dalam akhlak ya, baik dalam kepribadian. Wa akramish syama'il, dan sangat
memiliki kemuliaan dalam segala syama itu sifat khuluqiyah, akhlak ya. Memiliki kemuliaan, sangat kemuliaan dalam segi sifat atau akhlak. Yang pertama, bagi para penghafal Quran harus memiliki kondisi lahir batinnya dalam kondisi yang sangat sempurna dan sangat mulia ya. Bahkan dalam segi akhlaknya ya. Jangan disamakan, jangan sama dengan mereka yang belum hafal Quran ya. Jangan sama dengan mereka yang jauh dengan Al-Quran dalam segi akhlak dan penampilan. Harus dibedakan Al-Quran. Contoh, ketika antum mengajar harus membedakan diri kondisinya daripada orang mengajarkan selain Quran ya. Ada mengajarkan masalah ilmu-ilmu umum. Kita mengajarkan ilmu Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran itu harus beda penampilannya dalam segi penampilan. Artinya apa? Kita harus dalam keadaan suci. Itu akmalil ahwal. Ya. Benar menyempurnakan segala kondisi kita. Pertama, mengajar Quran itu harus dalam keadaan suci. Biarkan mereka yang mengajarkan selain Al-Quran, misalkan yang akan punten bahasa Indonesia, matematika dan itu umum kan? Itu tidak dengan wudu pun tidak jadi masalah. Nah, tapi untuk para penghafal Quran, baik ketika menghafal atau mengajar Quran, menyempurnakan kondisinya itu diharuskan. Misalkan dengan berwudu, ya. Lagi menghafal Quran, ketika merojaah dengan menyempurnakan kondisinya, mengarah ke kiblat, kondisikan ya, menyempurnakan kondisi. Jangan sampai mentang-mentang kita lagi malas, lagi hoream ya, lagi capek, jadi merojaah sambil badan terlentang, suka ada ya, sambil terlentang. Nah itu tidak akmali ahwalihi, tidak berusaha menyempurnakan kondisinya. Wa akramis syama'il, dan berusaha senantiasa memuliakan sifat khuluqiyahnya, akhlak, adab perilakunya, tutur katanya dan dimuliakan ya, dijaga kemuliaannya dengan bahasa yang baik ya, dengan tingkah laku yang baik, dengan adab yang sangat baik. Kemudian yang harus dijaga mengenai adab para penghafal Quran atau pengamal Al-Quran, wa ayyarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu. Yang selanjutnya adalah senantiasa para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran mencegah nafsunya, ayyarfa'a mengangkat maknanya, tapi sini mencegah. Jadi mengangkat dari kebiasaan, jadi mencegah segala nafsunya an kulli ma nahal Qur'an anhu, dari segala perkara yang dimana Al-Quran melarang ya, yang dimana Al-Quran melarang perbuatan tersebut. Maksiat dilarang dalam Quran, jelas dilarang. Menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala dilarang, jelas dilarang. Berkata menghina orang dilarang jelas. Lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilarang. Nah, ahlul Quran itu seyogyanya harus lebih bisa menjaga kepribadian nafsunya dari perkara yang dilarang dalam Al-Quran. Sebagai apa? Menurut Imam Nawawi di sini, ijlalan lil Qur'ani, sebagai pengagungan kita ya, memuliakan kita terhadap Al-Quran. Dari bentuk memuliakan ahlul Quran kepada Quran yang dihafalnya adalah senantiasa dia menjaga kepribadian dirinya atau nafsunya
agar senantiasa terhindar dari perkara yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Selama kita belum bisa menjaganya, mohon maaf, berarti kita belum bisa mengamalkan adab hamalul Qur'annya. Belum bisa menjaga adab sebagai penghafal Al-Qur'an. Karena menurut Imam Nawawi di sini hal tersebut dari yang atas ya, menjaga kondisi yang sempurna ya, artinya mensempurnakan segala kondisinya, kepribadiannya, sama senantiasa mencerminkan akhlak yang sangat mulia, kemudian senantiasa menjaga nafsunya dari hal-hal yang dilarang yang tertera dalam Al-Qur'an. Menurut Imam Nawawi, dua poin tersebut adalah ijlalan lil Qur'an sebagai sikap kita dalam mengagungkan, memuliakan Al-Qur'an. Berarti siapapun yang sudah menghafal Al-Qur'an, baik sudah selesai ataupun tidak, ini terlalu besar jadinya treble tidak. Jadi bagi para penghafal Quran, kalau menghafal Quran ngafal maksiat jalan, berarti mohon maaf belum bisa menjaga adaban mengenai adab para penghafal Al-Quran ya. Kemudian apalagi adabnya, Imam Nawawi melanjutkan kembali dalam bahasanya, wa ayyakuna masunan an daniyil iktisab ya. Dan senantiasa ahlul Quran itu masunan, senantiasa bisa menjaga ya, menjaga dari hal apa? An daniyil iktisab, dari segala pencarian yang hina. Pencarian ya. Pencarian di sini apakah apakah mencari nafkah ya, nafkah, pencarian di sana, atau usaha agar terselenggaranya dia mencari ilmu, segala usaha. Jadi di antara adab para penghafal Quran, para ahli Quran adalah senantiasa menjaga dirinya, menjaga usahanya dari hal-hal yang hina di sisi Allah dan Rasulnya. Misalkan antum lagi nyantri ya, bekal habis belum waktunya tanggal 30 sudah habis bekalnya. Mencarilah sesuatu yang bisa mengejar perut. Mencari sesuatu yang bisa mengejar perut. Kalau kita semisalkan meminta dengan sekadarnya, itu masih wajar. Tapi kadang melas-melas ya. Kadang Ustaz izin mau ke pasar, ya. Padahal nggak ada uang, di luar ternyata ngemis. Semisalkan, karena ingin menambah penghasilan kan, ternyata izin ke pasar dia ngemis dengan pakaian compang-camping semisalkannya untuk menjamin hidup di pesantren. Kira-kira itu baik atau tidak? Itu termasuk di antara yang menghinakan dalam pencarian. Dalam proses menjaga Al-Quran itu sendiri itu tidak boleh. Ya. Mengemis itu tidak antaranya tidak boleh ya. Atau menjual hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia hafal Quran. Menjual sesuatu itu kan proses agar kita mendapatkan harta maliyah kan. Nah, tapi dengan cara yang salah atau yang dijualnya hal yang haram, itu termasuk perkara yang andinil iktisab, perkara pencarian yang hina di sisi Allah dan Rasulnya. Ahlul Quran harus bisa menjaga diri dari hal tersebut ya, menurut Imam Nawawi. Syarifan nafsi, senantiasa memuliakan nafsunya, jiwanya. Mutaraffi'an alal jababirati wal jufati min ahli dunya. Kemudian senantiasa menghindari dari orang-orang yang sombong ya,
dari orang-orang yang sombong ya di muka bumi ya. Karena di antara tanda ahlul Quran itu harus tawadhu'an ya, harus rendah hati ya, rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa menjauhkan diri dari orang-orang yang senantiasa sombong dengan ilmu yang dia miliki ya. Semisalkan antum punya teman padahal dia ngafal Quran juga, hafal Quran seperti antum ya, tapi dia kondisinya dengan hafalannya dia sombong, mengagungkan apa yang dihafalkan, menyombongkan diri di muka bumi ya, di hadapan manusia. Meskipun dia ngafal Quran tapi hakikatnya dia sombong. Orang sombong tetap dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita hindari hal tersebut. Meskipun tetap kawannya sudah hafal Quran, di tempat ngafal Quran, kita berusaha menghindari dari hal tersebut. Ya. Wal jufati min ahli dunya, dan juga menjauh ya dari ahli dunya. Muwadhi'an lis-sholihin. Nah, kemudian menghindari dari ahli dunya. Ahli dunya, hubbud dunya, ya. Hubbud dunya. Hubbud dunya bahasa Indonesianya suka bumi. Suka bumi bahasa Arabnya hubbud dunya. Nah, tidak ya, itu bahasa santri ya. Bercanda santri itu orang suka bumi mah biasanya sangat cinta dunia. Buktinya suka itu hubbu kan? Bumi itu dunia, hubudun dunia. Jadi kalau ingin diantara contoh orang sangat cinta dunia, orang suka bumi. Ini bercanda ya, bercanda, anekdot ya, tidak boleh dimasukkan ke hati ya. Jangan sampai saya pulang saya dibegal juga sama orang suka bumi. Ada di sini? Tiga ya, tidak ya. Artinya di sini Imam An-Nawawi menjelaskan senantiasa menjauhi dari orang-orang yang gila terhadap dunia ya, pecinta dunia yang berlebihan. Muwadhi'an lis-sholihin, senantiasa mereka rendah, muwadhi'an rendah hati, rendah diri ya. Rendah hati, rendah diri di hadapan orang-orang as-sholeh ya. Tidak merasa sombong dan hafalan yang dia miliki ya. Wa lil khairi wal masakin, dan juga merasa rendah hati di samping orang-orang yang senantiasa dekat dengan kebaikan, wal masakin, dan di hadapan orang-orang miskin ya. Nah, di antara tanda ahlul Quran adalah tetap rendah hati meskipun di hadapan orang yang tidak punya sekalipun ya. Rendah hati. Wa ayyakuna mutakhashsyan za sakinatin wa waqarin, dan senantiasa juga mutakhashsyan, tunduk, khusyuk ya. Za sakinatin wa waqarin, dan tenang, kemudian dan lembut dalam segala ibadahnya ya. Ahlul Quran itu diharuskan dalam ibadahnya mutakhashsyan, khusyuk, tunduk. Kemudian sakinah, tenang, damai dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Wa waqarin, kemudian lembut dalam ibadahnya. Misalkan dakwah itu lembut, dakwah itu ibadah tidak? Ibadah kan? Harus lembut dakwahnya Al Quran ya. Lemah lembut. Jadi mohon maaf kalau saya masih jauh dari Al Quran. Karena kalau saya kadang berdakwah itu kadang suka ngelantur ya, kanan kiri ya, atau bahasanya yang tidak mengenakan. Karena di antara tanda Al Quran itu seperti ini. Harus apa? Mutakhashsyan, ibadahnya harus khusyuk. Saya masih jauh dari kekhusyuan, masih ikhtiar berusaha. Kemudian sakinah, tenang dan ibadah terusuh, tidak rusuh, tidak tergesa-gesa. Maka di antara terjaganya tergesa-gesa dalam sholat, yaitu mereka dalam sholatnya senantiasa menjaga rukun fi'liyah. Di antaranya apa? Tumaninah ya. Maka tumaninah itu bagian rukun dalam sholat kan, tumaninah rukun fi'liyah. Dalam sholat ada tumaninah itu apa? Ketenangan dalam sholat, di antara rukun pindah ke rukun lainnya.
tenang. Maka ada yang mengatakan para ulama fikih itu minimal alal qadar subhanallah, subhanallah minimal. Tidak begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berantak lumpat. Zikir tidak, doa tidak. Nah, itu artinya tidak sakinah, tidak tenang, damai dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Di antara Al-Quran ketika dia berada dalam majlis ilmi, ibadah tidak, ibadah dia tenang, tersusurakan. Ini tidak kan? Alhamdulillah tidak. Ore gitu untuk Al-Quran. Ngisinkeun gitu. Masa Al-Quran ketika ada ketawa, wah, tidak. Tenang gitu, damai dalam mengajinya, damai, tenang, semuringah gitu ya. Tapi kadang saking dia damainya terlelap bobo juga ya. Al-Quran itu tenang. Tibra di belakang, apa yang di belakang kelihatan kan? Teh bangun teh, udah selesai. Hah? Kenapa ngaji Ustaz sekarang mah sedikit cuma 10 menit doang? Oh, didinya sarewae. Datang bismillah, bukannya bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ya wa amu tibra. Kadang ada yang tipe seperti itu ya. Nah, tapi tetap insya Allah jika di rumahnya niatnya ingin mencari ilmu, tetap pahala dalam tidurnya insya Allah ya. Tapi kalau di awal perjalanan dia yang pingin pindah tidur, itu yang salah. Tapi kalau kita niatnya ingin mencari ilmu, tidur terlelap sekalipun, bahkan ngiler selautan pun, tetap insya Allah dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Asal niat awal langkah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tetap. Intinya harus tenang dalam segala kondisi, khususnya dalam ibadah ya. Waqarin dan lemah lembut ya dalam penutur kata ya. Faqad jaa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Datang perkataan dari siapa? Sahabat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Annahu, sungguhnya beliau berkata, qala ya ma'syaral qurra'i, wahai para ahlul Quran ya, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian. Jadi tegak ini ya, bohong lagi, maksud angkat sini tegak ini ya, tegak, bukan mengangkat begini khawatir hujan banjir menurut antum kan. Tidak, tegak. Irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian semua, wajah kalian semua ya. Faqad wadaha lakumut thariq, karena sesungguhnya sudah jelas engkau itu, atau sudah jelas jalanmu ya. Karena kata beliau faqad wadaha lakumut thariq, karena sudah jelas bagimu jalan yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Artinya jangan pernah banyak mengeluh ya. Maksud dari irfa'u rusakum, jangan pernah banyak mengeluh, berkeluh kesah, pesimis ya, tidak boleh. Maka Umar bin Khattab, irfa'u ru'usakum, angkat, tegakkan badanmu, kepalamu. Karena di antara tanda orang yang mengeluh itu gini, astagfirullah, ieu mah kumaha deui kan. Langsung tidur lagi ya, bentar-bentar tidur ya, lungse 5L tahu, leles, lesu, letoy ya, lungse, lemah ya, lembutnya hilang gitu. Maka Al-Imam Umar ibn Khattab menjelaskan dalam perkataannya, irfa'u ru'usakum, tegakkan maksudnya dia, angkat kepalamu, tegakkan. Kata beliau, kenapa? Karena sudah jelas untukmu jalan yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas kita dalam posisi menghafal Quran, itu jelas jalannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah menurut beliau dapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala kondisi apapun kita harus yakin, karena menurut beliau sudah jelas nampak jalan yang lurus di hadapanmu. Itu poin yang mulia yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Al-Quran. Fastabiqul khairat, maka dari itu segeralah senantiasa berlomba dalam
kebaikan, jangan fastabiqul munkarat ya, berlomba dalam kesesatan ya, kehinaan, tapi fastabiqul khairat, maka segeralah berlomba dalam kebaikan. Jadi jangan banyak mengeluh, jangan banyak lesu di kamar ya dan sebagainya. Harus semangat. Wala takunu iyalan 'alan nas, dan jangan sesekali engkau iyalan, yang itu tergantung, ketergantungan 'alan nas, terhadap manusia lainnya. Itu poinnya ya. Karena jalan kita sudah jelas, sudah terang gitu ya, sudah jelas arahnya kemana. Karena kita akan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam koridor ahlul Quran, ahlullah, maka menurut Imam Umar bin Khattab, beliau menjelaskan di akhir katanya, wala takunu iyalan, janganlah engkau menjadi orang yang senantiasa tergantung hidupnya kepada orang lain, tapi gantungkan hidupmu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan diartikan kita tidak boleh meminta bantuan kepada orang. Bukan maksudnya seperti itu ya. Kalau kita meminta pertolongan itu diperbolehkan dalam Islam. Yang salah itu tujuan pertolongan hanya di dalam manusia. Itu yang salah. Awas, Islam tidak menyalahkan orang minta tolong. Jangan, karena di sini banyak yang salah paham. Islam itu harus tegak, jaya, harus tidak boleh tergantung kepada orang lain. Lapar sekalipun tidak tergantung. Lapar kekurbukan jadi beteng, tenang jangan tergantung. Salah, tidak ada usaha. Kita minta pertolongan ke orang, tolong antar saya ke rumah sakit. Itu diperbolehkan dalam Islam. Jangan sampai kita benar-benar merana di dunia ini tanpa ada kawan ya. Itu salah paham. Artinya tidak boleh tergantung di sini, artinya bukan jadi tujuan manusia. Manusia itu bukan jadi tujuan utama atau maksud utama dalam mengadukan keluhan kita. Jadi menafikan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala, itu yang dimaksud pendapatnya Imam Umar bin Khattab ya. Wabil bukaihi idzan nas yadhakun. Jangan sampai orang lagi ketawa-ketawa, ikut ketawa. Lihat dulu ketawanya apa dulu ya. Apalagi mentertawakan kawannya yang kesusahan, astagfirullah lagi ya. Tidak boleh ya. Kawannya lagi sengsara diketawain, ikut ketawa, dikasih bensin juga, tambah rame ya. Al-Quran tidak begitu, justru yang meredamkan dengan kesedihannya ya. Aduh, tukang dagang kadieu teh. Subhanallah. Itulah. Enggak apa-apalah. Ini ya dinamika ngaji bersama ibu-ibu plus anak-anaknya, alhamdulillah. Dinikmati indahnya ya. Wa bisomtihi idzan nasu yahudun, dan dengan diamnya ketika manusia lainnya dalam keadaan bercanda ya, bercanda gurau. Al-Qur'an lebih bisa menjaga mulut ya, tidak mudah bercanda. Jadi tidak apa-apa dalam bercanda, tapi ada kadarnya. Di antara Al-Qur'an itu yang harus jaga adalah dijaga kadar bercandanya. Maka ketika manusia bercanda, dia mah dalam keadaan mulutnya ditutup. Artinya apa? Diam. Khawatir candaannya bisa melebihi dari kadarnya, bahkan bisa melukai kawannya. Itu maka di antara yang wajib dijaga oleh Al-Qur'an adalah wabisomti, diam ya, diam. Ketika temannya bercanda gurau ya. Tertawa bercanda di sini Yahudi. Yang terakhirnya wa bi khusyu'ihi idzan nasu yahtalun. Al-Qur'an itu senantiasa menjaga kekhusyuan bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Idzan nasu yahtalun. Ketika manusia lainnya dalam keadaan lengah, lalai ya. Yahtalun itu menghayal masalah dunia. Sedangkan Al-Qur'an senantiasa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pasar sekalipun orang sibuk berhayal-hayal karena belum kebeli ini di list, yang belum kebeli baskom, nyiruan ya, kulkas misalkan ya. Datang, ibu-ibu puntennya, ibu bude tenan naon ya. Ke pasar
Karena ibu sudah ngajar Quran, itu tidak boleh dengan kondisi seperti itu dipengaruhi ya. Jadi jangan sampai banyak menghayal ketika ke pasar. Aduh, kulkas euy caka beuli. Aduh, TV ini apa? Yang baru tuh LED, LCD ya. Nah, itu belum boleh. Itu ya takhayalun, artinya yakhtalun, menghayal-hayal. Di antara yang wajib dijaga di Al-Qur'an, yang menjaga Al-Qur'an adalah tetap dalam khusyuannya di Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbuai dengan masalah dunia melalaikan, ditinggalkan ya. Atau tetap ada di samping antum tapi terjaga, jangan sampai bisa melalaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang harus dijaga oleh Al-Qur'an adalah menjaga kekhusyuan di antara manusia yang senantiasa lalai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangka dikit lagi ya. Wa 'anil Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Perkataan yang datangnya dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau termasuk tabi'in ya. Beliau masuk tabi'in. Beliau lahir di tahun 21 Hijriah ya. Beliau lahir di tahun 21 Hijriah. Kalau Masehinya 646. Kalau Masehinya kalau lebih 642 Masehi. 21 Hijriahnya. Kalau Masehinya 642 Masehi. Itu Masehinya. Beliau tabi'i ya. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, amin ya Allah. Inna man kana qablakum ra'awul qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil laili wa yunfidhunaha bin nahari. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ya, dari ahlus salafus soleh, ra'awul qur'ana, ketika melihat Al-Quran Al-Karim, ketika membaca Al-Quran Al-Karim, rasaila min rabbi, mereka meyakini, merasakan ya, sadar bahwasanya Al-Quran itu adalah risalah, pesan cinta mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salafus saleh itu, mereka ketika membaca Al-Qur'an, mereka menghadirkan keyakinan, meyakinkan dirinya bahwasanya ini yang saya baca adalah surat-surat cinta yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang pujaga cinta, misalkan dia sedang kuat hubungan cintanya dengan si dianya ya. Ini maaf, ini kita contohkan dulu. Kuat rindunya, kuat sayangnya, kuat segalanya pokoknya ya. Ketika ada dapat surat cinta, semua sekarang itu musim surat cintanya, enak pakai apa? SMS ya, SMS atau chatting lah. Ada zaman dulu nggak ada chatting SMS ya, surat, datang surat. Apa yang dia rasakan? Kira-kira antum bisa menyimpulkan bagaimana? Apa yang dirasakan oleh seorang pujaga cinta ketika mendapat surat cinta dari kekasihnya? Subhanallah, tadinya gak mau makan jadi rawag makannya juga. Tadinya dia sedih langsung alhamdulillah ya Allah. Sangat senang sekali. Bahkan membacanya dengan perlahan-lahan penuh penghayatan, betul? Nggak mungkin. Assalamualaikum, engkau sinar yang terbelah 1000. Misalkannya, engkau yang jauh di sana namun tetap dekat dalam hati, dalam doa misalkan. Padahal itu kata-kata biasa saja bagi mereka yang tidak mencintainya kan. Lebay mana yang kos kieu ge mun dicurik. Ini mah baca sampai ieu mun terharu pisan. Tulisannya indah sekali.
Padahal biasa kata-katanya menurut kita yang baca ya. Tapi menurut penjaga cinta itu luar biasa. Kenapa? Karena ada hati yang sangat merindukan, yang sangat cinta. Ini kita kembalikan ke sini, ke teks ini. Salafus soleh ketika baca Quran, mereka menghadirkan, meyakinkan bahwasanya inilah surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kondisi mereka yang Allah muliakan ketika baca perlahan-perlahan, dengan penuh tadabur, dengan penuh penghayatan, bahkan menetes air mata setiap ayat-ayat yang dibaca. Kenapa? Karena tumbuh subur kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meyakini surat cinta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kita belum sampai ke sana, Quran dibaca hare-hare, galau tetap galau. Kenapa? Karena kita belum bisa menghadirkan rasail min rabbihim. Surat sebagai surat cinta yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fakanu, lihat, fakanu, maka terbukti mereka itu yatadabbarunaha, mentadaburi setiap kandungan ayat-ayat, lafaz per lafaz, huruf per huruf ditadaburi oleh mereka. Kenapa? Mereka yakini surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kalau tergesa-gesa. Sayang karena surat cinta ini tadi kayak si Akang tadi ya. Oh tuh bahkan dibulak-balik itu surat bosan-bosan. Sudah boge dipakai minyak wangi kan biar tetap terjaga wanginya. Kenapa tidak kita lokasikan kepada zat Allah yang Maha Kuasa? Al-Qur'an yang Allah muliakan, yang kita muliakan ya. Bahkan billaili, bahkan di malamnya, wa yunfizunaha bin nahari, dan mereka langsung mengamalkan ketika siangnya. Nah, itu ya, subhan, ini kebiasaan salafus soleh. Berarti sebelum, kan beliau bilangnya kana qoblakum, terbukti sebelum engkau. Berarti ini masa tabi'in. Hasan Basri masa tabi'in, berarti siapa? Beliau membacakan siapa? Membacakan sahabat. Karena beliau di masa tabi'in. Ya, sebelum anjen mah, sebelum engkau, sebelum antum semua banyak. Itu yang mengatakan Hasan Basri. Berarti beliau menceritakan para sahabat. Jadi sahabat itu ketika membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran Al-Karim, mereka menghadirkan rasa dalam hatinya, yakin bahwasanya ini adalah surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fakanu yatadabbarunaha billaili, maka mereka senantiasa mentadaburi kandungan ayat per ayat, huruf per huruf, dengan tenang mereka tadabur. Kemudian wa yunfizunaha bin nahari, bahkan langsung diamalkan ketika siang harinya. Nah, kita masih jauh ya, masih sangat jauh. Tapi mudah-mudahan ya kita berkah, kita ngaji bersama di sini, ada hidayah tambah kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memaksimalkan dalam amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Subhanallah. Wa yunfizunaha bin nahar, diamalkan ya. Akan gitu ya. Tadi kayak si Akang tadi begitu kan? Dalam suratnya dia dinasihati sama si nengnya, katanya begini, Akang jangan telat makan, rajin olahraga, masih ada begitu ya. Subhanallah ya, harus senantiasa istiqomah ibadah. Itu pasti diamalkan si Akang, dia mesti butuh setia. Ini bagaimana jika yang berfirman adalah Allah, yang menceritakan, mengkisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teka panggil hati orang, masa tidak terpanggil hati kita? Ya, maka subhanallah ya, ini perkataan yang sangat menakjubkan, subhanallah ya. Dua lafaz lagi, perkataan lagi kita selesaikan. Wa an al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, perkataannya datangnya dari Fudail bin Iyad, semoga Allah memuliakan beliau. Yang bagi lihamil Quran, yang wajib bagi penghafal Al-Quran atau ahlul Quran, alla yakuna lahu hajatun, tidak boleh ada keinginan yang sangat kuat ya, atau kebutuhan yang sangat kuat kepada siapa? Ila ahadin minal khulafai faman dunahu, kepada mereka para pemimpin ya,
atau kepada sejajar dari pemimpin. Jadi pemerintahan dan sebagainya ya. Di antara Al-Qur'an mah ini Fudailiyah ya, karena beliau ahli sufi. Zuhud, wara ya. Beliau menjelaskan Al-Qur'an mah tidak boleh sedikit pun ada kebutuhan yang sangat kuat atau menautkan hidupnya kepada pemerintah, kepada khulafa, ini pemerintah, pemimpin-pemimpin atau sejajarnya. Nah, tidak boleh ya. Kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu. Kalau hak jelaskan dengan hak, batil jelaskan dengan batil. Kenapa? Beliau mewanti-wanti seperti karena khawatir jika seorang Al-Qur'an dekat bahkan butuhnya kuat kepada pemerintah, khawatir diarahkan nilai Quran kepada nilai yang tidak Qurani lagi. Ya, itu repot, bahaya. Jadi Al-Qur'an mah, mohon maaf ya, kalau bisa tidak boleh PNS. Kalau lihat ke sini ya, kalau bisa, saya mencoba mentafsirkan ya. Kalau bisa, bolehlah antum beda penafsiran dengan saya. Tapi yang saya coba tafsirkan dalam perkataan ini, kalau bisa Ahlul Quran yang punya hafalan Quran tidak boleh PNS kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kalau sudah, alhamdulillah disyukuri ya. Tapi jangan sampai terikat dengan pemerintah ya. Khawatir dengan kondisi kita, khawatir jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hamilul Qur'ani hamilu royatil Islam. Para penghafal Quran itu adalah mereka yang senantiasa mengangkat, membawa panji Islam, bendera Islam lah. La yambagi lahu ayyalhu ma'a mayalhu. Dan tidak boleh bagi mereka apa? Terlena bersama orang yang terlena, tidak boleh gabung sama orang terlena. Wala yashu ma'a mayashu. Dan tidak boleh lalai bersama orang-orang yang lalai. Karena mereka membawa panji Islam. Nih, royatil Islam. Al-Quran itu pembawa panji Islam. Tegaknya Islam itu tergantung kepada Al-Quran di sini. Menurut Fudail bin Iyad. Maka tidak boleh terlena ikut lenanya orang lain. Tidak boleh terbawa lalai karena lalainya kondisi di sekitar kita. Tidak boleh. Harus punya potensi yang sangat istiqomah ya. Wala yalghu ma'a ma yalghu, dan tidak boleh berlebihan atau menyia-nyiakan waktu bersama orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan waktu. Ta'ziman sebagai bentuk mengagungkan, bentuk pengagungan Al-Qur'an kepada siapa? Lihaqil Qur'an, kepada haknya Al-Qur'an yang dia hafal. Ya. Alhamdulillah ya. Ini adab para penghafal di antara para ulama. Alhamdulillah.